Hari ini kita akan mempelajari mengenai standar ISO 9001. Selamat mengikuti. Salam quality. Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Tahu nggak, kalau ngomongin standar manajemen, banyak banget orang yang langsung mikir, aduh dokumen membosankan lagi. Tapi, buat Anda yang mungkin baru banget terjun ke dunia ini, coba deh kita ubah cara pandangnya. Jangan bayangkan standar manajemen seperti ISO, itu cuma tumpukan kertas administratif yang numpuk di meja. Anggap aja ini tuh semacam buku panduan bertahan hidup yang hidup dan bernafas untuk bisnis Anda. Panduan ini dirancang buat mastiin perusahaan Anda nggak cuma jalan lancar, tapi juga benar-benar tahan banting ngadepin perubahan dunia yang super cepat. Nah, hari ini kita bakal lihat contoh paling nyatanya, yaitu gimana standar ISO 9001 baru aja diperbarui buat ngerespons salah satu isu global paling mendesak saat ini, perubahan iklim. Oke, mari kita bedah ini satu persatu. Hari ini kita punya peta jalan yang sangat jelas. Pertama, standar yang berkembang. Terus kita masuk ke memahami konteks, lanjut ke ekspektasi pemangku kepentingan, merencanakan risiko, efek ripple pada sistem, dan terakhir, pembaruan sistem manajemen mutu yang diwajibkan. Bagian 1. Standar ISO yang terus berkembang. Gini, sebuah standar itu, supaya bisa benar-benar efektif, nggak boleh kaku. Dia harus bisa beradaptasi sama dunia nyata. Kalau dunianya berubah, cara kita menjalankan bisnis juga otomatis harus ikut berubah kan? Makanya SIO baru aja merilis Amendment 1 tahun 2024 untuk masukin isu perubahan iklim. Tapi tunggu, sebelum kita masuk lebih dalam, buat Anda yang pemula, mari kita sederhanakan satu istilah penting dulu, sistem manajemen mutu. Atau yang sering banget disingkat SMM. Singkatnya nih, SMM itu ibarat otak dan sistem saraf dari operasi perusahaan Anda. Ini adalah cara terstruktur, gimana perusahaan nyatet, siapa ngelakuin apa, prosesnya gimana, dan siapa yang tanggung jawab mastiin kualitas tetap terjaga. Jadi, pas ISO bikin aturan baru, nah si otak alias SMM inilah yang pertama kali harus diajarin buat berpikir pakai cara yang baru itu. Dan ini dia nih pembaruan yang jadi bintang utama kita hari ini. Di dalam Amendment 1 2024, ISO nambahin satu kalimat wajib yang efeknya luar biasa kuat. Bunyinya begini, organisasi harus menentukan apakah perubahan iklim merupakan isu yang relevan. Yap, cuma satu kalimat tambahan, tapi bayangin dia dampaknya. Kalimat sederhana ini tuh kayak narik pelatuk yang memicu pergeseran besar-besaran soal gimana sebuah bisnis harus mengevaluasi lingkungannya. Anda udah nggak bisa lagi tutup mata soal iklim, standar sekarang mewajibkan Anda untuk secara sadar memikirkannya. Masuk ke bagian 2, memahami konteks bisnis Anda. Hal ini bawa kita ke apa yang orang-orang ISO sebut klausul 4.1. Kata konteks ini kan kadang kedengarannya akademis banget ya. Tapi tenang, dalam bahasa sehari-hari, itu sebenarnya cuma gambaran besar atau realitas nyata di mana bisnis Anda beroperasi. Kalau kita bandingin teks standar sama realitas di lapangan, Anda bakal lihat betapa praktisnya hal ini. Aturan ISO minta Anda nentuin apa perubahan iklim itu relevan. Di dunia nyata, itu berarti Anda harus nanya ke diri sendiri, cuaca ekstrim belakangan ini ngaruh nggak sih ke operasi pabrik kita? Rute rantai pasukan kita sering keganggu banjir nggak? Atau mungkin pelanggan kita udah mulai nuntut produk yang ramah lingkungan? Konteks itu yang intinya narik isu global langsung ke meja kerja Anda. Terus apa dong tindakan manajerial yang harus diambil buat ngebuktiin kalau Anda beneran paham konteks ini? Gampang dan sangat praktis. Anda harus ngelakuin penilaian risiko perubahan iklim. Misalkan nih, menurut Anda, isu ini ternyata nggak relevan buat bisnis Anda. Ya nggak apa-apa, tapi Anda harus nulis penjelasan yang jelas kenapa alasannya begitu. Dan yang paling penting, Anda harus simpan bukti kalau Anda meninjau hal ini secara berkala, misalnya setahun sekali. Ini tuh bukti nyata kalau otak operasi Anda tadi emang terus mikir dan evaluasi seiring berjalannya waktu. Bagian 3, pemangku kepentingan dan ekspektasi iklim. Lanjut ke klausul 4 yang kedua. Kalau Anda baru di dunia standar manajemen, Anda bakal sering banget dengar istilah pihak yang berkepentingan. Bahasa gampangnya sih, ini tuh pemangku kepentingan Anda. Intinya, siapa aja sih yang peduli, yang ngasih pengaruh, atau yang kena dampak dari kelangsungan bisnis Anda. Nah, yang paling menarik dari sini adalah ISO nambahin sebuah catatan baru yang bilang kalau pihak terkait ini mungkin punya persyaratan khusus soal perubahan iklim. Artinya apa di dunia nyata? Artinya, standar sekarang mengakui kalau tekanan dari luar tuh beneran bisa maksa kita buat patuh di dalam. Anda dituntut proaktif buat ngecek apakah orang-orang di luar sana udah mulai nuntut bisnis Anda punya ketahanan lingkungan atau proses yang berkelanjutan. Emangnya siapa aja sih pemangku kepentingan yang bisa ngasih tekanan ini? Macam-macam. Pertama, jelas pelanggan Anda. Mereka mungkin sekarang cuma mau beli dari perusahaan yang peduli jejak karbon. Terus ada regulator atau pemerintah yang makin rajin bikin undang-undang lingkungan baru. Belum lagi OEM atau perusahaan manufaktur besar yang sekarang mulai wajibin pemasok mereka buat pakai bahan baku rendah karbon.
Dan pastinya, pemegang saham. Mereka ini mulai ngelihat risiko iklim sebagai risiko finansial yang bisa ngancam investasi mereka. Percaya deh, mereka semua ini sangat amat peduli. Bagian 4, merencanakan risiko iklim. Setelah kita bangun fondasi dengan paham konteks dan siapa aja pemangku kepentingan kita, sekarang saya mau nanya langsung ke Anda nih. Gimana sih sebuah isu iklim yang udah kita anggap relevan ini pada akhirnya ngubah perencanaan bisnis kita sehari-hari? Klausul 6 ini yang bakal maksa kita buat ngambil tindakan nyata. Cuma paham aja nggak cukup dong. Standar manajemen yang bagus itu nuntut Anda buat bikin rencana berdasarkan pemahaman tadi. Disinilah kita benar-benar jawab pertanyaan fundamental. Kenapa sih semua ini penting banget? Biar nggak ngawang, mari kita lihat gimana ini bisa jadi contoh yang benar-benar konkret. Mikirin resiko iklim kadang emang kerasa abstrak banget ya. Tapi coba deh lihat langkah-langkah praktis ini. Perencanaan itu berarti Anda mulai nyatet hal-hal nyata kayak 1. Ada nggak nih resiko komponen kita telat datang gara-gara ada badai di pelabuhan pemasok kita? 2. Ada nggak risiko kualitas bahan mentah kita jadi rusak karena suhu di gudang sekarang jauh lebih panas dari tahun-tahun sebelumnya? Atau 3. Ini nggak melulu soal resiko loh, tapi juga peluang. Bisa aja kan ini jadi kesempatan emas buat menangin pasar dengan cara beralih ke pemasok yang materialnya lebih ramah lingkungan dan tahan cuaca. Bagian 5, efek ripple atau efek riak pada sistem. Gini, standar ISO itu kerja layaknya sebuah ekosistem. Kalau ada perubahan cara pikir di tingkat atas pas kita lagi bikin perencanaan, itu bakal nyiptain efek riak yang nyebar ke seluruh elemen operasional Anda. Emang sih, ISO nggak ngubah kata-katanya di klausul 7-10, tapi mereka berekspektasi kalau pemahaman baru soal iklim ini bakal ngalir ke setiap sudut perusahaan. Dan ini dengan sangat brilian menunjukkan gimana klausul-klausul ini saling terhubung. Di klausul 7 soal dukungan, staf Anda sekarang harus dikasih pelatihan biar sadar gimana iklim ngaruh ke kerjaan mereka. Terus di klausul 8 soal operasi, kalau gudang Anda itu sensitif banget sama cuaca, ya Anda harus perbarui kontrol suhunya. Masuk ke klausul 9 evaluasi kinerja, tim audit internal Anda sekarang wajib verifikasi, beneran nggak sih perusahaan udah nilai risiko iklim? Dan di klausul 10 untuk peningkatan, kalau sampai ada produk cacat cuma gara-gara cuaca, Anda harus punya tindakan korektif yang spesifik ngatasin masalah itu. Semuanya nyambung. Bagian 6, pembaruan dokumen SMM yang diwajibkan. Akhirnya, kita sampai di bagian rencana tindakan. Semua teori dan omongan soal standar manajemen ini pada ujungnya bermuara ke satu hal yang sangat praktis. Dokumen apa sih yang harus diperbarui biar bisnis Anda lulus audit? Percaya deh, bikin sistem Anda patuh standar itu sebetulnya cuma soal nyelesain sebuah daftar periksa langkah demi langkah. Kami udah nyusun daftar periksa yang super jelas biar perusahaan Anda bisa langsung mematuhi Amendment 1 2024 ini. Menstandarisasi sistem Anda itu sama sekali nggak perlu dibikin ribet. Ini murni cuma butuh ketelitian dan pendokumentasian yang konsisten. Jadi, poin krusialnya adalah Anda harus segera memperbarui 6 dokumen utama ini. Pertama, dokumen konteks organisasi Anda pastikan masukin analisis soal relevansi iklim tadi. Kedua, daftar pihak yang berkepentingan, tambahin apa aja ekspektasi mereka soal iklim. Ketiga, daftar risiko dan peluang Anda. Keempat, pastiin isu iklim ini masuk jadi agenda rutin di catatan tinjauan manajemen tahunan. Kelima, perbarui daftar periksa audit internal Anda. Dan yang keenam, pastiin prosedur evaluasi pemasok Anda juga ikut menilai ketahanan pemasok terhadap risiko iklim. Kalau Anda udah perbarui 6 hal ini, saya jamin sistem manajemen Anda ini yang hidup, bakal mutakhir dan sepenuhnya mematuhi standar. Nah, dari semua yang udah kita obrolin, kelihatan banget kan kalau standar itu bukan sekedar dokumen mati. Ini adalah kerangka kerja nyata buat ngamanin masa depan bisnis Anda dari ancaman nyata seperti perubahan iklim. Jadi ayo, mulai perbarui sistem Anda hari ini dan bikin bisnis Anda jauh lebih tahan banting. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kita kali ini, tapi sebelum kita benar-benar berpisah, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting yang wajib Anda pikirin. Apakah sistem manajemen mutu Anda sudah benar-benar siap untuk menghadapi iklim yang berubah? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video inspeksi selanjutnya.